فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk pada ayat yang ke-46 dari surat Al-A'raf. Qala Allah Ta'ala wa bainahuma hijab, dan di antara keduanya terdapat pemisah, yaitu baina ahli jannah wa ahli nar, dan di antara penghuni surga dan penghuni neraka terdapat pemisah. Wa 'alal a'raf, dan di a'rafnya a'raf itu adalah a'la syai' minhu, bagian tertinggi dari pemisah tersebut. Bisa jadi berbentuk gunung, bisa jadi apa saja. Pemisahnya wallahu a'lam terbuat dari apa. A'raf itu bagian tertinggi dari pemisah tersebut, puncak tertinggi dari hijab tersebut, dari sesuatu yang memisahkan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Dan di bagian yang paling tingginya, di bagian puncak dari hijab tersebut, itu namanya a'raf. Bagian tertinggi dari hijab itu, pemisah tersebut. Rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Terdapat suatu kaum yang mereka mengenali masing-masing dari penghuni neraka dan penghuni surga bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Penghuni surga punya tanda, penghuni neraka juga punya tanda. Ashabul A'raf ini kenal dengan keduanya. Dengan tandanya dia bisa membedakan ini yang penghuni surga, ini penghuni neraka. Kenapa? Karena dia berada di bagian paling atas dari pemisah tadi. Sehingga dia bisa melihat kedua-duanya, penghuni surga dan penghuni neraka. Dan dia bisa mengetahui mana yang penghuni neraka dan penghuni surga dari apanya? Bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Penghuni surga punya tanda, ditandai dengan itu mereka adalah ahli surga. Penduduk neraka juga punya apa ini? Tanda pengenal. Nah, wa nadau ashabal jannah, maka mereka pun menyapa penghuni surga. Siapa yang menyapa? Ashabul A'raf, orang-orang yang di puncak tadi. Mereka memanggil penghuni surga, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, dan mereka tidak bisa memasukinya walaupun mereka ingin memasukinya. Mereka masih di mana ini? Di puncak. Ketika melihat penghuni surga, mereka mengucapkan salam, tapi mereka nggak bisa apa ini? Masuk. Padahal hati mereka sangat apa ini? Ingin. Sampai Allah bahasakan ya tamaun, tomak. Tamak itu keinginan yang sangat besar. Ya tamaun. Bahasa Indonesia kan jadi tamak.
Ini ashabul a'raf kepada siapa? Ashabun nar, ashabul jannah. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Dan jika dipalingkan pandangan mereka, ini kayaknya mereka nggak mau mengalihkan pandangan dari ahli jannah. Karena saking kepenginnya masuk. Makanya sampai perlu dipalingkan wajahnya. Suruh nengok dua-dua. Jangan cuma nengok ahli jannah saja. Dan ketika dipalingkan wajah mereka kepada ahli nar, penghuni neraka. Qalu, mereka pun berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Allah, jangan kau jadikan kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Pas nengok penghuni surga, pengen apa? Dimasukkan. Ketika diarahkan pandangannya ke penghuni neraka, dia berkata, ya Allah, jangan jadikan kami bersama dengan orang-orang yang zalim itu, ya Allah. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Dan ashabul a'raf, mereka memanggil beberapa orang yang mereka kenal bisimahum, dengan tanda mereka. Qalu, kata mereka, ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Tidak mencukupi kalian, tidak menyelamatkan kalian banyaknya jumlah kalian, persatuan kalian, jumlah orang kalian, jam'ukum. Dan tidak pula bisa menyelamatkan kalian apa yang dulu kalian sombongkan, baik berupa harta, baik berupa anak, baik berupa pengikut. Saat ini semuanya tidak bermanfaat. Ma aghna ankum jam'ukum. Ahaula illadzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin udkhulul jannah la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Masuklah ke dalam surga. Ini untuk ashabul a'raf, akhirnya dimasukkan ke dalam apa? Surga. Setelah sempat berdirikan di tengah-tengah antara surga dan neraka, akhirnya dimasukkan juga ke dalam neraka. Ke dalam surga. Tidak ada rasa takut atas kalian dan tidak pula kalian akan bersedih. Ini cerita yang menjadi nama dari surat ini, surat Al-A'raf, karena ada cerita ini di dalamnya. Nah, qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa bainahuma hijab, ay baina ashabil jannah wa baina ashabin nar. Di antara penghuni surga dan penghuni neraka, hijabun, terdapat hijab, yuqalu lahu a'raf, yang disebut dengan a'raf. Aslinya a'raf itu bagian tertingginya. La minal jannah wa la minan nar. Suatu tempat yang la minal jannah wa la minan nar. Bukan bagian dari surga, bukan pula bagian dari neraka. Yasrufu 'ala darain. Di situ bisa melihat kepada dua negeri, surga dan neraka. Dari mana? Dari pemisah ini bisa dilihat kepada darain, kepada dua negeri, negeri surga dan negeri neraka. Wa yanzuru man alaihi halal fariqain. Dan orang yang di atasnya, man alaihi, bisa melihat keadaan dua kelompok itu, ahlul jannah dan ahlul nar. Wa ala hadzal hijab rijalun. Dan di atas pemisah ini terdapat suatu kaum ya'rifuna kullan min ahlil jannah wan nar bisimahum, yang dia bisa mengenali masing-masing dari penghuni surga dan penghuni neraka masing-masing dengan tanda-tandanya.
Dia bisa membedakan mana yang penghuni neraka, mana yang penghuni surga dari tandanya mereka. Ai alamatuhum atau alamatihim allati biha yu'rafuna wa yumayyazun, yaitu tanda yang dengan itu mereka terbedakan. Fa idza nadharu ila ahli jannah, jika mereka melihat kepada penghuni surga, nadauhum, mereka pun memanggil penghuni surga. An salamun alaikum. Annya itu untuk menjelaskan panggilan mereka itu isinya apa. Salamun alaikum ay yuhayyunahum wa yusallimuna alaihim. Mereka kasih ucapan selamat dan mereka sambut penghuni surga itu. Wahum ilal an lam yadkhulul jannah. Dan mereka sampai saat itu masih juga belum masuk ke dalam surga. Siapa ini? Ashabul A'raf. Baru melihat saja ke penghuni surga. Salamun alaikum. Mereka sambut, mereka ucapkan salam kepada ashabul jannah. Walakinnahum yatma'una fi dukhuliha. Tapi mereka sangat ingin untuk masuk ke dalamnya. Walam yaj'alillah at-tama' fi qulubihim illa lima yuridu bihim min karamati. Ini tandanya. Tidaklah Allah menjadikan rasa ingin di dalam hati mereka kecuali karena Allah ingin memberikan kepada mereka kemuliaan. Ini kode dari Allah. Bahwasanya mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Apa kodenya dari Allah? Adanya keinginan di dalam hati mereka. Kalau mereka bukan termasuk ahlul jannah, Allah nggak akan ngasih keinginan di dalam hati mereka. Ini sudah kode dari Allah. Sehingga ini ya kan bagus faedahnya ini sebenarnya. Sebelum kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan, paling tidak harapan kita ada dulu apanya? Keinginan. Ini sudah pertanda baik. Semoga diselesaikan dan disempurnakan oleh Allah dengan cara dikasih taufik untuk bisa apa ini? Melakukan. Yang parah itu yang sama sekali tidak terbersit di dalam hatinya apa ini? Keinginan. Ini pertanda buruk. Allah tidak menginginkan kita mendapatkan apa ini? Kebaikan tersebut. Loh, ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya jangankan melakukan. Keinginannya saja pun nggak muncul. Paham ya? Allah ketika menginginkan Allah kebaikan, Allah ketika ingin memberikan kebaikan kepada Ashabul A'raf, sebelum dimasukkan, Allah munculkan dulu di hati mereka apa ini? Keinginan di dalam hati mereka untuk masuk surga. Maka begitu juga kita ya. Bersyukurlah kalau kita masih punya keinginan untuk melakukan kebaikan. Yang parah itu keinginan untuk melakukan kebaikan itu sudah mati. Nggak ada keinginannya itu nggak ada. Kecuali kalau yang wajib-wajib saja daripada berdosa. Ini sudah parah tingkatan kita ya. Makanya teruslah bermimpi untuk melakukan kebaikan. Nanti harapan kita akan besar. Allah Subhanahu wa taala membantu kita dan memberikan taufik sehingga itu bisa terlaksana. Makanya kita sering cerita tentang cita-cita, keinginan yang tinggi segala macam. Itu kan supaya itu. Supaya untuk menjaga harapan kita masih diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan apa ini? Kebaikan. Ciri-cirinya masih ada keinginan untuk mendapatkan kebaikan itu di dalam hati. Seperti Ashabul A'raf ini. Allah memberikan keinginan tersebut dalam hati mereka sebagai tanda bahwasanya Allah akan memberikan kebaikan untuk mereka. Makanya di dalam hadis ya kan tentang masalah ilmu, Rasulullah SAW juga mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ini semuanya berawal dari keinginan. Kalau nggak ada keinginan di dalam hati, nggak akan ya. Kan sudah kita sebutkan ya kan sangat sering bahwasanya dua unsur utama seseorang melakukan perbuatan itu ada dua. Ada unsur iradah, ada unsur kudroh. Iya kan? Dan itu yang paling gampang muncul dan yang paling pertama kali yang menjadi dasar dari segalanya adalah iradah. Iya kan? Iradah ini dampaknya sangat besar sampai-sampai orang yang secara zahir sekilas nggak punya kudroh pun
nanti bisa muncul apanya? Kudrohnya. Kalau irodahnya itu sangat apa? Sangat kuat. Ini kalian percaya ya? Dan pembuktiannya sangat sering. Sangat sering kita saksikan ya kan. Secara zahir, ini kita akan menilai ini orang nggak punya apa? Kudroh untuk melakukan itu. Tapi karena dia punya irodah yang sangat apa ini? Besar. Ternyata kudrohnya jadi apa? Muncul akhirnya perbuatannya terlaksana. Ini faedah ya. Ini faedah nyata. Jika anak kekisaran kemarin. Nah, itu anak berangkat dari sini kan habis Isya ya. Yang malam Jumat kan biasanya ke kisaran malam Jumat. Nah, di sini habis Isya, paling setengah 9, jam 9 baru berangkat. Sampai kisaran mungkin udah larut lah. Jam 10. Itu kan sudah jam-jam sepi lah bisa dibilang ya. Nah, paling beberapa tempat aja yang masih ramai. Itu kita ketemu ya kan dengan seorang nenek tua membawa sepeda becak, barang lah bisa dibilang, dengan karung besarnya, karung putih besar itu untuk making barang-barang besar. Isinya kemungkinan besar barang-barang bekas, butut kemungkinan besar ya, enggak terlihat karena ada kardus-kardus bekas di luarnya itu becak. Di becak itu, di barang tempat barangnya itu ada anak kecil, mungkin usia Azmar besar dikit lah, Abdullah sebesar itu lah, tertidur ya. Nah, kita samperin, kita tanya-tanya, kita kasih sedikit. Ternyata matanya katarak, dan memang terlihat, nggak bisa ngelihat. Ngelihat kita aja, becaknya dituntun. Mungkin entah sebelumnya udah dinaiki, mungkin nggak tahan atau gimana, entah rusak becaknya, wallahu a'lam. Pokoknya becak itu dituntun, didorong. Entah kena untuk cuman bawa anaknya aja sama kardus itu. Nah. Intinya ya, kawan, tanya rumahnya di mana? Ini Sidomukti. Kita ketemu di Imam Bonjol. Bayangkan, Imam Bonjol sebelum Tugu lagi. Dia ke arah Tugu, Tugu Bundaran. Masih jauh ya? Masih jauh lah. Dari Imam Bonjol ke Cokro lagi sampai lintas ya kan. Dalam keadaan matanya katarak. Nenek ini nampak nggak jalannya? Bayang-bayang. Kalau nengok ke bawah aja, nengok jalan. Ke depan gini ya nggak nampak berarti. Dan terbukti mau nengok kita dia gini-gini aja. Ini nggak mungkin ya, Pak. Secara logikanya manusia, ini orang kondisi kayak gini paling bisanya hanya tinggal di rumah saja. Iya kan? Nggak usah dari suruh beban bawa anak, bawa barang atau nyari sesuatu. Tapi kemungkinan besar irodah di dalam hatinya sangat apa ini? Besar. Sehingga dia sanggup melakukan hal yang seperti itu. Yang mungkin kalau itu menimpa kita, laki-laki mungkin tanpa irodah yang sebesar dia, itu nggak akan apa ini? Nggak akan sanggup. Itu. Walaupun mungkin fisik kita sekuat ini. Tapi ketika mungkin ditimpa oleh musibah seperti itu, mungkin kudrohnya kita pun langsung apa ini? Hilang. Untuk berjalan berapa meter saja, 1 kilo saja lah. Mungkin kita nggak sanggup. Kalau kita nggak dikaruniai irodah yang sangat kuat seperti itu. Jadi mungkin kondisinya mengharuskan dia untuk seperti itu. Mau nggak mau dia harus keluar. Mungkin kalau anaknya tadi nggak tidur, mungkin anaknya yang ngambilkan, masukkan ke beca. Ternyata itu anaknya, bukan cucunya. Kita pikir cucunya, saking jauh jarak. Sudah. Nah, ini ya kan karena paling gampang hilang juga yang namanya apa? Irodah. Makanya paling penting itu ya kan. Paling gampang muncul, dimunculkan oleh Allah, yang tadinya nggak ada sama sekali, tiba-tiba bisa apa? Muncul. Kamu sekarang nggak pengen makan mie misalnya, 1 detik kemudian bisa muncul keinginan itu. Nggak paling kayak proses kadang, iya kan? Iya. Beda sama kudroh. Kudroh nggak bisa tadi kamu nggak mampu, kemudian tiba-tiba apa? Nggak mungkin. Iya kan? Nggak mungkin tiba-tiba kamu terbaring di tempat tidur, sakit, lemah, kemudian sedetik kemudian bisa apa ini? Muncul kembali semuanya. Nggak mungkin. Pasti bertahap. Iya kan?
Nah, beda sama iradah, keinginan. 1 detik bisa langsung muncul. Bisa. Orang tempatnya juga di dalam apa? Hati. Yang tadinya nggak ingin, tiba-tiba karena ada sesuatu yang pemicunya jadi apa? Ingin. Bisa. Sangat bisa. Kamu nggak ingin mobil mewah. Gitu, lewat depan kamu, kamu lihat, langsung muncul keinginan, bisa? Bisa. Tapi kudrohnya, entah kapan-kapan bentar belinya. Mana bisa, aku mau beli ini, langsung muncul kudrohnya. Nggak bisa. Biasa naik sepeda ontel, ya naik sepeda ontel, nyicil dulu, sampai lama baru apa? Muncul apanya? Kudroh. Hilangnya juga sama tapi. Tadi punya irodah, sesaat kemudian, sedetik kemudian bisa hilang. Bisa hilang. Jadi malam sebelum tidur masih ada besar keinginannya. Bangun tidur, bisa hilang kudrohnya? Sangat bisa. Tapi kudroh nggak bisa hilang secepat itu. Iya kan? Sekarang kamu masih kuat, kemudian tiba-tiba sedetik kemudian nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa terangkat lagi tangan. Bisa? Nggak ada kayak gitu. Pasti berangsur-angsur ya kan? Turun sampai hilang apanya? Kudroh. Ini bahayanya apa ini? Irodah. Satu sisi manfaatnya luar biasa, satu sisi bahayanya juga luar biasa. Makanya Rasulullah sering minta perlindungan dari al-kasal, dari rasa malas. Malas itu artinya adamul irodah, nggak punya irodah. Dan ajiz, ketidakmampuan, ini adamul kudroh. Rasul berlindung dari dua-duanya. Rasul berlindung dari kasal, rasa malas, itu namanya adamul irodah, nggak punya irodah. Rasul juga berlindung dari ajiz, itu nggak punya kudroh. Nah, sehingga ini faedah bagus. Lam yaj'alillah at-tama' fi qulubihim. Allah tidak menjadikan, kalian kalau ke kisarannya ya kan, pada jam-jam segitu, keliling-keliling aja. Itu banyak penampakan-penampakan yang menakjubkan itu ya, yang bisa menggugah hati malam-malam ini. Jangan cuma cari-cari udara segar, cari cuci mata, ngapain. Betul ya? Itu kan jam-jam orang udah selesai itu sebenarnya kan. Nah, tapi ternyata masih ada orang-orang yang kayak gitu ya. Padahal kita kan tahu kalau misalnya operasi katarak itu misalnya salah satu operasi yang paling sering dijadikan kegiatan sosial ya kan. Banyak yang bikin acara-acara kayak gitu kan biasanya operasi katarak gratis. Nah, ini enggak lagi. Tertolong pun sebenarnya mungkin terpantau pun mungkin tidak. Ya terbukti dia pun juga nggak mau bersandar dengan keadaan. Ya naik becanya segala macam itu. Qala rahimahullah walam yaj'alillah at-tama' walam yaj'alillahu at-tama'a fi qulubihim, dan Allah tidaklah menjadikan rasa keinginan di dalam hati mereka. Keinginan untuk apa ini? Lutfi. Keinginan untuk apa ini? Untuk apa, Rohit? Untuk masuk neraka. Mana ada orang masuk neraka? Untuk masuk surga. Nah, tidaklah, ini Sabul Araf, belum nengok ke neraka ini, masih ceritanya masih nengok ke surga. Dan tidaklah Allah menjadikan keinginan di dalam hati mereka untuk masuk ke dalam surga illa lima yuridu bihim min karomati, melainkan karena Allah ingin mereka itu mendapatkan apa ini? Kemuliaan dari Allah. Sehingga bersyukur ya kan, kalau sebatas baru ada apa ini? Impian. Tapi impiannya itu impian yang baik, itu bersyukurlah. Itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya Allah sudah ngasih satu anak tangga dulu. Ya. Sisanya nanti kita mengumpulkan banyak kudrohnya, kasih taufik sama Allah, dimudahkan jadi keinginan itu kenyataan. Tapi kalau impiannya sudah nggak ada, ya jangan harap mimpinya itu jadi kenyataan. Orang mimpi nggak pernah juga kok. Iya kan? Orang bermimpi nggak pernah. Ini satu-satunya keistimewaan tukang tidur. Satu-satunya keistimewaan tukang tidur punya banyak apa ini? Mimpi. Tapi sayangnya langsung hilang ketika apa? Bangun. Nah, kalau nggak mau hilang mimpinya, silahkan terus apa ini? Tidur. Biar makin banyak apanya? Impiannya. Impian yang tak pernah tercapai dengan banyak apa ini? Dengan banyak tidur. Nah, cuman itu satu-satunya kebaikan banyak tidur, banyak apa ini? Impian.
Tapi saya kan itu kan mimpi nggak diinginkan oleh hati, kan muncul gitu aja. Gimana bisa disetel aku mau mimpi ini? Mana bisa? Bukan mimpi yang kayak gitu yang kita inginkan. Wa idza surifat absaruhum, dan jika dipalingkan pandangan mereka tilqa'a ashabin nar, ke arah penghuni neraka. Wa ra'au manzaran, dan mereka melihat pemandangan yani'an, yang mengerikan, wa haulan fadhi'an, dan keadaan yang parah, yang jelek. Qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Langsung spontanitas mereka berdoa, ya Allah, ya Rabb kami, jangan jadikan kami bersama dengan orang-orang yang zalim itu. Fa ahlul jannah, maka penghuni surga, idza ra'au ahlal a'raf, jika mereka melihat penghuni, idza ra'ahum ahlul a'raf, jika mereka dilihat oleh penghuni a'raf, yatma'un, ahlul a'raf langsung punya apa ini? Keinginan besar, ayyakunu ma'ahum, untuk dijadikan bersama dengan mereka fil jannah, di dalam surga. Wa yuhayyunahum, dan mereka sambut, kasih ucapan selamat. Wa yusallimuna alaihim, mereka salam kepadanya. Wa inda insirafi absarihim, dan ketika berpalingnya pandangan mereka, bi ghairi ikhtiyarihim, tanpa apa ini? Kehendak mereka. Makanya tadi ayatnya bahasanya surifat, dipalingkan. Artinya mereka sendiri pun nggak mau ini, menoleh saja pun tidak. Mau noleh aja pun tidak. Makanya perlu diapakan? Ditolehkan. Ini saking rendahnya, saking jeleknya keadaan siapa ini? Penghuni neraka. Orang pengen nengok aja pun enggak. Makanya ayatnya bagaimana? Surifat, diapakan? Dipalingkan. Nah, tanpa keinginan mereka, li ahlin nar, ke arah penghuni neraka, yastajiruna billah, maka mereka minta perlindungan, istijarah, untuk minta perlindungan mereka kepada Allah, min halihim, dari keadaan mereka itu. Hadza ala wajhil umum, secara umum saja. Pokoknya jangan sama mereka lah ya Allah. Nah. Kemudian ayat yang selanjutnya kata Allah, wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum. Qala tsumma dzakara al-khusus ba'dal umum. Kemudian Allah menyebutkan secara khusus, secara penyebutan secara umum. Faqala, dan penghuni A'raf memanggil beberapa orang yang mereka kenal dari tandanya. Kalau tadi kan secara umum mereka minta perlindungan. Ya Allah, jangan jadikan kami bersama dengan orang zalim itu. Semuanya lah udah. Kemudian secara khusus mereka manggil beberapa orang yang mereka apa ini? Kenal. Wa hum min ahlin nar, yang mana mereka itu termasuk dari penghuni neraka. Wa qad kanu fid dunya lahum uhbah wa syarafun wa amwalun wa auladun. Orang-orang yang dulunya di dunia memiliki ubhah atau abhah, wallahu alam artinya. Syaraf, punya kemuliaan, wa amwal, punya harta, wa aulad, dan punya banyak anak. Orang-orang terpandang. Faqala lahum ashabul a'raf, maka ashabul a'raf berkata kepada mereka, secara orang per orang yang mereka kenal dulu di dunia sebagai orang-orang yang terpandang. Hina ra'auhum munfaridina fil adab, ketika ashabul a'raf melihat mereka diasingkan dari adab, bila nasirin wala mughith, tanpa adanya penolong dan pemberi dan penyelamat. Mughith itu penyelamat. Ma'aghna ankum jam'ukum fid dunya alladzi tastadfi'una bihal makari. Tidak bermanfaat dari kalian sedikit pun kelompok kalian yang dulu di dunia, yang mana mereka itu menjauhkan dari kalian perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang dibenci. Wa tawassaluna ila matalibikum fid dunya, yang kalian jadikan sebagai alat bantu untuk kalian mendapatkan keinginan kalian di dunia. Ini para pengikut, para pembantu, para penolong mereka di dunia, yang biasa menjauhkan dari mereka kemudorotan dan membantu mereka untuk mendapatkan kemaslahatan. Mana orang-orang kalian itu?
yang dulu di dunia. Fal yauma itmahalla wala aghna ankum syai'a. Hari ini semuanya hilang, binasa, dan tidak mampu menyelamatkan kalian sedikit pun dari azab. Wa kadzalika ayyu syai'in nafa'akum istikbarukum 'alal haqqi. Begitu juga tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian kesombongan kalian terhadap kebenaran, wa 'ala ma ja'a bihi wa 'ala man ittaba'ah, dan juga kesombongan kalian atas apa yang dibawa olehnya dan atas orang-orang yang mengikuti kebenaran tersebut. Kalian dulu sombong kepada yang membawa al-haq, para rasulnya, para utusannya, sombong kepada kebenaran yang dibawa, dan sombong kepada orang yang mengikuti apa ini? Kebenaran tersebut. Sekarang mana? Nah, masih sempat-sempatnya Ashabul A'raf ini apa ini? Ngejek penghuni apa ini? Neraka. Summa asyaru lahum ila unasin min ahlil jannah kanu fid dunya fuqara. Kemudian mereka diisyaratkan kepada beberapa orang dari penghuni surga yang dulu di dunia mereka kenal sebagai orang-orang yang fakir, orang-orang yang du'afa. Ini Ashabul A'raf nunjukkan kepada Ashabun Nar. Nah, tengok itu, orang-orang yang kalian sombong darinya, merasa lebih tinggi daripada mereka. Ditunjuk kemana? Ashabul Jannah. Ashabul A'raf ngasih tahu siapa? Ashabun Nar. Tengok itu. Kalian dulu sombong. Itu yang diantara orang yang kalian sombong-sombongkan di atas mereka. Ditunjuk berapa orang yang dikenal sebagai fuqara, du'afa. Bangun Taha. Udah sampai mana tuh mimpinya? Yastahzi'u bihim ahlun nar. Yang dulu diolok-olok, diejek-ejek ketika di dunia oleh siapa? Ahlun nar. Faqalu li ahlin nar, maka berkata mereka kepada penghuni neraka, aha ulai alladzina adkhalahumullahu jannah. Apakah mereka itu? Siapa ini Ashabul A'raf? Nunjuk siapa? Ashabul Jannah, orang-orang lemahnya, orang-orang miskinnya. Kepada siapa ini? Ngomongnya kepada Ashabul Nar. Apakah mereka ini yang lemah-lemah ini yang Allah masukkan sekarang ke dalam surga? Alladzina aqsamtum la yanaluhum birahmah. Orang-orang yang kalian dulu di dunia bersumpah bahwasanya Allah nggak akan ngasih rahmat untuk mereka itu. Saking rendahnya mereka di mata kalian, saking hinanya mereka, kalian bersumpah bahwasanya Allah nggak akan ngasih apa ini? Rahmat. Sekarang Allah masukkan mereka dalam apa? Surga. Habis diejek keadaan mereka, nggak bermanfaat. Orang-orang kalian, pembantu kalian, dan juga harta kalian, kemudian ditambah lagi dibandingkan dengan keadaan orang yang dulu di dunia mereka apa ini? Lecehkan, mereka rendahkan. Coba tengok itu. Yang kalian rendahkan sekarang udah masuk apa? Dia kan bisa nengok dua-dua. Ashabul A'raf kan bisa nengok apa ini? Dua-dua. Tambah lagi dibandingkan dengan keadaan orang yang dulu mereka apa ini? Rendahkan. Tengok itu. Sipulan-sipulan yang dulu kalian ejek-ejek di dunia, kalian hina-hinakan, sekarang malah masuk apa? Surga. Ini saking besarnya keinginan mereka untuk masuk ke dalam mana ini? Surga. Ashabul A'raf ini sangat besar keinginan untuk masuk apa ini? Surga. Sampai rela jelek-jelekkan siapa ini? Penghuni neraka. Dan ngangkat-ngangkat siapa ini? Penghuni surga. Nah, ihtiqaran lahum, sebagai bentuk penghinaan untuk mereka, wazdiraan wa ijaban bi anfusikum, karena kalian ujub bangga dengan diri kalian, karena punya banyak pengikut, punya banyak harta, punya banyak anak, dan seterusnya. Qad anastum fi aimanikum, kalian sudah batal sumpah kalian itu. Kan mereka bersumpah bahwasanya orang-orang itu nggak akan masuk surga, nggak akan dapat rahmat. Ternyata sekarang sumpah kalian apa? Batal. Terbukti mereka masuk apa ini? Surga. Wa badalakum minallahi ma lam yakun lakum bi hisab, dan tampak sekarang bagi kalian dari Allah apa yang dulu bagi kalian nggak masuk perhitungan. Dulu nggak kalian perhitungkan itu masuk surganya siapa ini? Orang-orang yang kalian pandang apa ini? Rendah itu. Ternyata sekarang apa ini? Nampak. Nah. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Ai qila li haula itu afa ikraman wa ihtiraman. Maka dikatakan kepada orang-orang lemah tersebut, dengan sebab apa yang kalian lakukan, masuklah kalian ke dalam surga. Kepada orang-orang lemah itu sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan. Udkhulul jannah bi'amalikumus salihah. Masuklah kalian ke dalam surga dengan amalan kalian yang saleh. La khaufun alaikum. Tidak ada rasa takut atas kalian. Fima yustaqbalu minal makarim. Berarti ini untuk orang-orang lemah itu ya. Tidak ada rasa takut atas kalian akan apa-apa yang kalian hadapi berupa ketidaksenangan, wala antum tahzanun, dan kalian juga tidak akan bersedih alama madha, atas apa yang telah berlalu. Bal aminuna mutmainnuna farihuna bikulli khair, bahkan kalian aman dan akan tenang serta gembira dengan segala kebaikan. Wa hadza ka qaulihi ta'ala, ini mirip seperti firman Allah Ta'ala,
Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat orang-orang yang jahat itu orang-orang jahat itu tertawa dari orang-orang yang beriman ketika masih di mana ini? Dunia. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau melewatinya mereka pun mengolok-oloknya dan melecehkannya. Ila qaulihi ila anqal, sampai akhirnya Allah mengatakan di dunia dulu awalnya. Orang kafirnya mentertawakan orang yang berimannya. Sampai akhirnya di hari kiamat fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Sekarang hari ini orang-orang yang beriman gantian mentertawakan orang-orang kafirnya. Sehingga sabar saja kalau masih di dunia ini dipandang rendah, dihinakan, dipandang tidak ada punya apa-apa segala macam, nggak masalah. Yang penting nanti di mana ini? Di akhirat. Alal araiki yang turun, mereka melihat kepada penghuni neraka dari apanya? Dari dipan-dipannya. Waqtalafa ahlul ilmi wal mufassiruna min ashabil a'raf man hum ashabul a'raf wa ma'amaluhum. Dan para ulama ahli tafsir juga berselisih. Siapa yang dimaksud dengan ashabul a'raf ini? Orang-orang yang bagaimana kok bisa ditaruh di tengah-tengah itu? Dan apa amalan mereka? Wassahih min dzalika, dan yang benar dari pendapat itu semuanya, dan ini pendapatnya sahabat, sebagian sahabat dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas. Ini penjelasannya pendapatnya jumhur. Bahwasanya yang benar annahum qaumun, mereka adalah suatu kaum. Ini garis bawahi. Ini ashabul a'raf itu ini kriterianya. Tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Orang-orang yang sama kadar kebaikan dan kejelekannya. Ketika ditimbang, enggak berat ke salah satunya. Sama antara kadar kebaikan dan kejelekannya. Nah, tulis Lutfi. Ashabul a'raf itu adalah orang-orang yang sama kadar kebaikan dan kejelekannya. Tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Itu ashabul a'raf. Fala rojahat sayyi'atuhum, tidak lebih berat kejelekan mereka pada khulunar, sehingga dengan itu mereka masuk neraka. Wala rojahat hasanatuhum, tidak pula lebih berat kebaikan mereka pada khulul jannah, yang dengan itu bisa mereka masuk surga. Karena sama timbangannya kebaikan dan kejelekannya, makanya taruh di mana? Tengah-tengah. Ini pertamanya, awalnya saja di tengah-tengah. Fasaru fil a'raf, maka mereka pun berada di a'raf, bagian tertinggi dari apa ini? Hijab tadi, pemisah antara surga dengan neraka. Maka mereka pun berada di bagian yang paling tinggi dari a'raf, dari hijab. Masya Allah, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Di berapa lama mereka di a'raf itu ya sesuai dengan kehendak Allah. Summa innallaha ta'ala, kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala yudkhiluhum birahmatihil jannah. Akhirnya Allah memasukkan mereka ke dalam apa ini? Surga dengan rahmat Allah. Karena memang rahmat Allah itu lebih dominan daripada azabnya Allah. Sehingga untuk orang-orang yang sama, karena Allah lebih condong kepada rahmat, akhirnya mereka masuk apa ini? Surga. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan apa? Kemarahanku. Sehingga karena mereka tengah-tengah, karena Allah lebih dominan sifat apanya? Rahmatnya, akhirnya mereka pun masuk ke mana ini? Surga. Ini kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rahmatahu tasbiqu wa taghlibu ghadabahu. Dikarenakan rahmat Allah itu mendahului dan mengalahkan apa ini? Kemurkaan, kemarahan dari Allah. Kasih sayang Allah itu lebih besar daripada apanya? Kemurkaannya. Sehingga kalau Allah sudah sampai marah ya kan sama hambanya, ini berarti yang kelewatan siapa ya? Yang kelewatan hambanya. Karena hukum asalnya rahmat Allah itu lebih apa ini? Lebih besar. Kalau Allah bisa marah sama kita, berarti kitanya yang memang apa ini? Kelewatan. Nah, wa rahmatuhu wasi'at kulla syai', dan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi ashabul a'raf. Dan ya, ini selesai kisah tentang apa ini? Ashabul a'raf. Nah, setelahnya nanti akan terjadi dialog langsung antara penghuni neraka dengan penghuni apa ini? So, ini kayak nonton film. Kita saksikan ceritanya di hadapan apa ini? Di hadapan mata kita ya. Ini luar biasa kisah-kisah apa ini? Al-Quran. Nah, apa agak banyak kan besok kan nggak baca kita insya Allah. Adapun faedah, beberapa faedah penting saja, nggak usah kita semuanya, pun sekedar pengingat saja. Yang bisa kita ambil dari beberapa ayat ini kan. Yang pertama adalah wujudu hijabi wasurin baina ahli jannah wan nar. Adanya
hijab dan pembatas antara penghuni surga dan neraka. Namanya a'raf. Nah, adanya hijab dan pemisah antara penghuni surga dan neraka. Wa bainahuma hijabun. Faedah yang berikutnya, anna likullin min ahlil khair wa ahli syarr alamat yu'rafuna biha. Masing-masing dari ahlul penghuni surga dan penghuni neraka punya tanda pengenal masing-masing. Penghuni surga dan penghuni neraka masing-masing memiliki tanda-tanda pengenal. Makanya bisa dibedakan oleh Ashabul A'raf. Faedah yang berikutnya, besarnya keinginan Ashabul A'raf untuk masuk ke dalam surga. Besarnya keinginan Ashabul A'raf untuk masuk ke dalam surga. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Faedah yang berikutnya, ahlun nar humuz zalimun. Penghuni neraka adalah orang-orang yang zalim. Penghuni neraka adalah orang-orang yang zalim. Makanya Ashabul A'raf minta perlindungan dari mereka. Faedah yang berikutnya, kasratul adad wal uddah wal mal la tughni yaumal qiyamah an ahliha syai'an. Banyaknya pengikut, harta, anak dan yang semisalnya tidak akan bermanfaat sedikit pun bagi pemiliknya pada hari kiamat. Banyaknya pengikut, harta, anak dan yang semisalnya tidak akan bermanfaat sedikit pun bagi pemiliknya pada hari kiamat. Ma aghna ankum jam'ukum. Apa yang dulu kalian kumpulkan di dunia itu tidak akan bermanfaat sebanyak apapun itu, kalau tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, la ahada yastati man'a rahmatillahi an ibadihi. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menahan rahmat Allah untuk hambanya. Tidak ada seorang pun yang sanggup menahan dan menghalangi rahmat Allah untuk hambanya. Kalau Allah ingin ngasih, mau bagaimanapun orang tersebut kamu pandang nggak pantas, dapat ya dapat. Aha ula illadin aqsamtum. Ini ahlun nar, penghuni neraka sampai bersumpah, saking yakinnya mereka bahwasanya orang-orang lemah itu nggak akan dapat apa ini? Rahmat. Saking saya yakinnya mereka sampai berani bersumpah. Nah, ini kalau Allah mau ngasih rahmatnya, nggak ada satupun yang bisa menghalangi. Nah, itu saja sebagai pengingat apa yang sudah kita baca. Adapun ayat yang berikutnya, ayat yang ke-40, 50. Ayat yang ke-50, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk liburnya insyaallah kan, insyaallah kita Jumat saja ya. Nanti, nah sehingga Sabtu Minggu tetap belajar. Nah, sehingga kita libur hanya Jumat saja. Karena kebanyakan libur nanti ya. Jumat, walaupun nggak kita liburkan, tapi kondisi kita mau persiapan Jumat dan segala macamnya, kita udah libur. Ya kan, waktunya pun mepet dengan sholat Jumat, sehingga bisa. Nah, sehingga Jumat saja libur. Kalau mau berenang, mau apa, itu pun juga nggak tiap pekan juga kok. Sehingga liburnya Jumat saja. Nah, kalau mau berenang atau mau olahraga, apa diatur sendiri di hari Jumat itu. Sudah, sehingga Sabtu Minggu belajar. Sabtu Minggu tetap apa ini? Belajar, tetap setoran, supaya nggak terlalu banyak.
Ini hari Sabtu libur. Kemarin udah dibilang setengah libur, udah libur pun, iya kan? Nah, nanti Ahad lagi, nanti harus terlalu banyak libur, nggak efektif. Sehingga liburnya insya Allah hari Jumat saja, insya Allah. Nah, hingga Sabtu, Jumat. Karena nanti akan datang sendiri ya nanti itu. Hari-hari di mana memang kita apa ini? Libur. Ya kan, baik yang nasmi ataupun yang ngajar akan datang sendiri nih hari-harinya kayak gitu. Jadi mumpung kita masih posisinya di sini semua, masih sehat, masih dikasih kenikmatan, ya sudah ya, mainkan saja. Nanti akan datang hari-hari sendiri yang terpaksa mau nggak mau harus apa ini? Libur. Iya kan? Nah, sehingga ini insya Allah ta'ala. Tapi untuk setorannya tetap yang besar-besar nanti tetap akan satu hari itu, hari Sabtu seperti ini. Nah setelah itu baru tasmi kan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.